Guru, Cakra tidak mau bertobat. Dia bersekutu dengan pelahap hampa. Dia sudah mengkhianati aliansi dan umat manusia. Kumohon guru turun tangan. Segera bunuh pelahap hampa dan Cakra demi menjaga aliansi dan dendam Pak Bagas. Jangan sekarang. Kenapa? Bukankah guru bisa menghabisi pelahap hampa dengan mudah? Memang benar. Tapi tempat ini agak khusus. Kalau kita bertarung di luar alam rahasia warisan, takutnya bakal ada dampak yang tak terkendali. Tunggu sampai urusan alam rahasia selesai. Guru pasti akan turun tangan. Guru benar juga. Maaf Anita kurang teliti. Anita, tidak usah terlalu memikirkan orang seperti itu. Kamu harus fokus pada apa yang ada di depan mata. Alam rahasia warisan akan segera dibuka. Baik. Hari ini, nama jenius Anita akan mengguncang seluruh aliansi. Kamu masih ada gunanya di masa depan. Jadi ku biarkan kamu hidup sebentar lagi. Jadi dia pawang tingkat penghancur dunia sebelum aliansi berdiri. Kira-kira ada harta apa ya di dalam sana? Karena ini warisan tingkat penghancur dunia, pasti isinya barang-barang bagus. Bisa berguna buat Neko dan pelahap hampa. Lihat itu, orang tingkat penghancur negara berperingkat sudah datang. Keluarga pawang yang misterius, kampus-kampus pawang ternama, sampai pawang tingkat penghancur negara yang berpengaruh, semua petinggi aliansi ternyata kumpul di sini. Itu Liam Adiwangsa, kepala keluarga Adiwangsa yang terkuat. Kabarnya bisnya bisa mengendalikan sedikit kekuatan. Pemuda di sampingnya itu, Serto Adiwangsa, berubah 1000 wajah level S yang dikontraknya. Katanya bisa berubah jadi apa saja. Cuma sekumpulan orang biasa, berani-beraninya mengincar warisan tiket penghancur dunia. Hah? Rektor Universitas BIS Awan Kirana juga datang, dibawa kepemimpinannya. Universitas BIS unggul atas Universitas Jayarta, kampus nomor 1 di aliansi. Kekuatannya mengerikan. Gadis rambut biru itu Maria Lestari dari Universitas BIS. Dia punya kontrak dengan BIS level S, Naga S. Ramai sekali. Setelah ini, pasti bakal seru. Wiryanagara, wakil ketua aliansi pawang. Dia ternyata datang juga. Guru, aku akan berjuang demi mendapatkan warisan ini untuk aliansi. Lakukan saja yang terbaik. Lingga, Maria, Serto. Mereka bertiga sepertinya pawang muda yang terkuat saat ini. Ditambah lagi beberapa pawang tingkat penghancur negara. Sulit dibayangkan seberapa sengit perebutan nanti. Cuma setahun lebih tua dariku, tapi baru sampai tingkat penghancur kota. Pawang muda terkuat. Mereka bertiga tidak pantas. Semuanya, ini alam rahasia warisan. Silakan tunjukkan kemampuan masing-masing. Siapapun yang mendapat warisan ini akan menjadi tamu kehormatan aliansi. Semua demi aliansi. Semua demi umat manusia. Semua demi aliansi. Semua demi umat manusia. Yang bisa masuk cuma pawang-pawang muda. Sepertinya alam rahasia ini punya batasan usia. Baguslah kalau begitu. Kalau tingkat penghancur negara juga ikut berebut seperti itu, dampak pertarungannya bakal terlalu besar dan bisa merusak alam rahasia itu sendiri. Di antara pawang muda, Lingga, Maria, dan Serto punya bakat yang paling hebat. Siapapun yang dapat warisannya akan membawa berkah bagi aliansi. Sial, tetap tidak bisa menandingi Lingga. Apa aku memang kalah dari 3 jenius itu? Ujian pertama belum ada 3 menit. Tapi mereka sudah menghabisi 500 monster. Bagaimana bisa menang kalau begini? Coba lihat ke sana. Ada yang kekuatannya setara dengan Lingga, Maria, dan Serto. Apa selama ini mereka belum mengeluarkan kemampuannya? Ini ngeri banget. Sepertinya mereka mau melibas semua orang sekaligus. Seluruh kemampuan. Cuma segitu. Mau berebut warisan denganku? Mimpi saja kalian. Hah, kalau begitu, akan kubuat kalian berteguk lutut. Biar semua orang di aliansi tahu siapa pawang jenius yang sebenarnya. Orang-orang payah seperti mereka tidak pantas bersaing dengan tuanku. Naga api? Hah? Bisa level S dengan daya rusak terkuat di catatan aliansi. Pantas saja dia bisa mengungguli anakku. Banyak pawang muda hebat bermunculan satu persatu. Ini pertanda bagus. Tapi kalau dibandingkan, di usia yang sama saat ikut ujian, ada orang yang satu monster pun tidak bisa dibunuh. Pawang seperti itu cuma bisa berhayal. Padahal kenyataannya di depan para jenius, kesempatan kecil pun mereka tidak punya. Anita,
Tugasmu sekarang adalah fokus merebut warisan itu. Si pecundang yang tidak bisa bunuh satu monster pun tidak perlu membuang waktu untuk memikirkannya. Apa? Orang ini ternyata juga belum serius. Bukan cuma itu, jumlah monster yang dihabisi sudah jauh melampaui Lingga, Maria, dan Serto. Nah, begitu dong. Sekarang, tahu kan siapa yang jenius beneran? Cakra si sampah itu. Modal segini saja, mau rebut warisan tingkat penghancur dunia. Nona, sisa monsternya sudah tidak banyak lagi. Kita bakal jadi yang pertama lulus ujian ini. Baguslah kalau begitu. Aku bakal kasih tahu ke semua orang. Cuma aku yang pantas dapat warisan ini. Cakra, lulus ujian. Cakra? Mana mungkin? Hah? Kok bisa? Tadi dia bahkan gak bisa bunuh satu monster pun. Cakra, jenius ini didikan siapa sebenarnya? Di usianya yang masih muda, bisa habisi monster sebanyak itu dalam sekejap. Orang sehebat ini harusnya namanya sudah terkenal di mana-mana. Coba perhatikan. Kalian, lihat bisnya. Hah? Itu kucing hitam kecil. Jangan-jangan. Keadaannya nggak seperti yang kalian bayangkan. Kartalasmana. Apa maksudmu? Bis kontrak Cakra itu cuma level F. Dia cuma kebetulan saja punya pelahap hampa sebagai jiwa pelindungnya. Makanya dia bisa pakai kekuatan aslinya. Oh, masuk akal kalau begitu. Senior itu kan sudah berumur. Mana mungkin bisa masuk ke alam rahasia ini? Mempertaruhkan nyawa demi sebuah warisan. Benar-benar tindakan bodoh. Bis kontrak level F, biarpun dia berhasil dapat warisan itu, dia tetap saja bakal jadi orang biasa. Apa itu? Cakra si sampah itu. Kenapa bisa lulus ujian duluan dibanding aku? Gak mungkin. Aku punya naga api level S. Level bakat bisku gak lebih dari 5 orang di sejarah aliansi yang punya. Apalagi roh pelindungku itu bis api tingkat penghancur kota yang langka. Gak mungkin ada yang lebih cepat dariku. Tuan, pasti Cakra mengorbankan sisa umurnya. Dia si pelahap hampa itu yang maju. Benar. Pasti begitu. Alam rahasia ini juga bakal menguji potensi bis dan bakat pawangnya. Kita lihat saja. Gimana Cakra hadapi ujian lainnya? Tuan gak usah khawatir. Cakra itu cuma sampah yang berumur pendek. Anita, lulus ujian pertama. Ujian kedua baru dimulai setelah ujian pertama. Selesai sepenuhnya ya. Ya sudahlah. Tunggu sebentar saja di sini. Cakra, sampah kayak kamu cuma bisa berdiri mematung. Apa sudah sadar kalau nggak bakal dapat warisannya? Kamu ini anjing liar atau apa sih? Tiap ketemu orang bawaannya menggonggong terus. Silahkan saja sok keras sekarang. Hei Cakra, warisan itu milik tuanku. Sampah kayak kamu gak bakal pantas dapat warisan itu. Iya, terserah kamu deh. Gak usah ganggu aku lagi. Ujian pertama selesai. Ujian kedua dimulai. Hanya bis yang boleh masuk. Ujian kedua. Setiap pilar mewakili satu level. Siapapun yang berhasil melewati semua level berhak mendapatkan warisan alam rahasia ini. Warisan ini bakal jadi milikku. Universitas Tirta itu masuk 10 besar di aliansi. Sebagai murid unggulan, daya lumayan hebat. Tapi bisnya bahkan gak bisa lewat satu level pun. Susah banget. Apa ada yang benar-benar bisa lulus ujian kedua? Monster penjaga di level 7 sudah mencapai level setengah penghancur negara. Warisan di tempat ini nggak bakal ada yang bisa ambil. Apa? Bis Maria dan Serto saja cuma sampai level 6. Sekarang tinggal kita lihat apa Lingga bisa buat keajaiban. Di level 7 ada item bis tingkat penghancur negara. Kalau lewat 9 level bukannya bakal ada item tingkat penghancur dunia. Lingga juga gagal. Monster penjaga level 8 pasti tingkat penghancur negara. Sepertinya warisan tingkat penghancur dunia ini gak ada yang dapat. Nggak ada yang bisa dapat.
Cuma segini aja, berani bilang kalian yang terkuat. Lucu banget sih. Cuma tuanku yang pantas memiliki warisan ini. Siapa orang ini? Sombong banget. Dia dari Universitas Jayarta, juara pertama kompetisi mahasiswa baru. Mahasiswa baru dari Universitas Jayarta. Murid terbaik mereka saja nggak berani bicara begitu. Dia dapat kepercayaan diri dari mana sih? Cuma cari perhatian saja. Kita tonton saja sampai dia malu sendiri. Di antara para pengendali besi angkatan, ternyata ada jenius sehebat dia. Dibandingkan dengannya, aku malu pada ayah dan keluargaku. Apa? Bisni berhasil mengalahkan monster tingkat penghancur negara. Dia lulus level 8. Huh, dasar sekumpulan sampah. Kalian harus mendongak melihatku seperti ini. Maaf Nona, monster penjaga level 9 itu tingkat penghancur negara puncak. Aku nggak bisa melawannya. Nggak apa-apa. Tingkat ini memang mustahil dilewati. Tujuan untuk pamer di aliansi sudah tercapai. Universitas Jayarta melahirkan seorang jenius. Kira-kira dia tertarik nggak ya masuk Universitas BES? Bakat sehebat ini harus dibimbing langsung oleh aliansi. Aku bisa saja menjadikannya murid keduaku. Keluarga Adiwangsa. Juga bisa menjadikannya pewaris dan memberikan dukungan penuh padanya. Terima kasih atas tawaran kalian. Aku wakilkan Anita untuk menerimanya. Muridku ini, aku punya kemampuan untuk menjadikannya pawang terkuat di aliansi. Anita ternyata murid Anda. Pak Karta, Anda beruntung punya murid sehebat dia. Benar-benar bikin iris saja. Dengan adanya jenius muda seperti dia, masa depan aliansi pasti akan sangat cerah. Cakra, lihat betapa jauhnya perbedaan kita. Cakra, sadarlah. Tuanku, sudah di level yang tidak akan bisa kau capai. Neko, jangan bikin keributan besar.